Ketemu lagi dengan aku, Andrian Aries. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik aja kan. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas masalah gaji di Jepang. Berapa sih sebenarnya gaji di Jepang? Karena banyak banget opini yang di luar sana menyatakan gaji di Jepang itu kisaran antara 8 juta, 10 juta, bahkan ada yang bilang 30 juta sampai 50 juta. Bener nggak tuh gajinya sampai segitu? Kalau penasaran, ikuti terus video aku. Sebelum membahas besar kecilnya gaji di Jepang, ada baiknya kita membahas faktor yang menentukan besar kecilnya gaji di Jepang. Yang pertama yaitu ada faktor visa. Jadi ada 3 visa umum yang biasanya digunakan di Jepang. Ini umumnya ya, yang banyak aku lihat. Yang pertama ada visa magang. Ini visa magang ini aku gunakan sendiri. Visa aku adalah visa magang yang berlakunya 3 tahun. Ada visa Tekutegeniu, itu adalah visa kerja, bukan magang lagi. Ini udah betul-betul kerja. Visa ini bisa berlaku sampai 5 tahun bahkan lebih. Yang ketiga adalah visa engineering. Visa engineering juga merupakan visa kerja. Dan akhir-akhir ini aku dengar ada visa permanen. Nah, untuk visa permanen aku tidak terlalu tahu, tidak terlalu mendalami. Nanti kalau banyak pertanyaan masalah visa, kita buat di session berikutnya. Untuk aku sendiri, visa magang itu biasanya gajinya tidak sama dengan visa Tekutegeniu atau visa kerja. Yang namanya magang tentunya level gajinya berbeda dan level pekerjaannya berbeda, tetapi tergantung juga dengan perusahaan tempat kita bekerja. Untuk visa Tekutegeniu itu hampir sama dengan gaji orang Jepang. Jadi Tekutegeniu itu visa kerja, ini udah betul-betul kerja, bukan magang lagi. Tentu gajinya berbeda sama dengan visa engineering. Dan faktor yang kedua yang menentukan besar kecilnya gaji di Jepang itu adalah bidang pekerjaan kita masing-masing. Jadi di Jepang itu banyak sekali peluang bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Yang pertama ada pertanian. Pertaniannya itu juga ada macam-macam. Ada yang pakai house. House itu adalah rumah kaca. Ada yang hatake, itu di hamparan begitu aja. Maksudnya ladang begitu ya. Dan ada juga di konstruksi Gemba. Konstruksi ini juga beda-beda. Ada yang masang tiang, ada yang bongkar bangunan, ada yang finishing, beda-beda ya. Ada juga di pabrik, ada pabrik plastik, pabrik paku, banyak pabrik ya. Ada di pengolahan makanan ini kayak pengemasan makanan, kayak produksi makanan. Ada juga di peternakan juga banyak. Ada peternakan, ada babi, ada sapi, ada ayam. Untuk kambing aku belum pernah dengar sih ya, mungkin ada juga. Yang umumnya itu babi, ayam, dan sapi. Ada juga jamur, itu beda gajinya itu beda-beda sesuai dengan bidangnya dan tingkat kesulitan kerjanya. Dan faktor ketiga itu adalah jam kerja. Jadi jam kerja itu sangat mempengaruhi besar kecilnya gaji di Jepang. Kalau pertama kali aku datang di sini itu per jamnya itu dibayar 850. Itu aku tanda tangan kontrak, isinya 850 yen per jam. Kalau kerjanya 8 jam bisa dikalikan. Umumnya di sini kerja 8 jam, bisa kurang, bisa lebih. Kalau lebih dihitung lembur. Kalau di tempat lain yang aku tahu, selain tempat aku bekerja, hari Minggu dan Sabtu itu dihitung lembur. Jadi kalau kerja hari Minggu, Sabtu ataupun tanggal merah itu gajinya berbeda. Dan setiap perusahaan juga memiliki kebijakan untuk memberikan gaji berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita samaratakan berapa gaji di Jepang. Yang bisa kita tahu hanya UMR per jam. Kalau pertama datang aku tahun 2021 itu 850, di tahun 2002 ini udah 900 kalau nggak salah. Tapi ada juga yang udah 1000, tergantung daerahnya kerja. Kalau aku di Ibaraki sih masih
belum terlalu tinggi ya. Mungkin bulan 10 ini menjadi 950 kalau tidak salah, itu baru informasi yang aku dapat. Jadi total keseluruhannya antara 166.592 yen. Gajian dapat 224.698 yen. Dapat segini guys ya. 224.698 yen. Itu kalau dirupiahin itu kurs hari ini 127. Tadi saya cek 127 rupiah. 127 rupiah per yen. Nah, kita dikalikan 127 yang tadi. Totalnya segini guys. Ini total gaji sebulan ya. Ini gajiku per bulan aja ya. Per bulan ini dalam bentuk yen ini 197 yen. Kalau aku rupiahin 197 ribu yen dikali kurs sekarang, anggap aja ini kurs lagi gede ya, 140. Nah ini kalau dirupiahin aja ini 27.500.000. Fakta sebenarnya bahwa gaji di Jepang itu sebetulnya range-nya di kisaran 10 sampai 15 juta. Jadi total gaji kotor yang aku dapat bulan ini yaitu sebesar 243.474 yen. Kalau dirupiahkan dengan kurs yang rata-rata 135 rupiah itu sekitar 32.800.000. Wow. Kalau untuk gaji aku sendiri itu aku kurang tahu gaji kotornya berapa karena aku terima langsung gaji bersih gitu, dan aku kerja di sini itu di peternakan. Khusus untuk perusahaan aku nggak nerima slip gaji karena perusahaanku kerja ini adalah perusahaan perseorangan, jadi belum terlalu besar, belum bentuk PT, belum yang dikelola juga masih sedikit. Jadi bos aku nggak ngasih slip gaji, nggak tahu rinciannya berapa potongannya, berapa bayar pajaknya, berapa untuk asuransi, aku nggak tahu. Aku langsung dikasih gaji 17 mang. Kalau pertama datang sampai di sini aku dikasih 16 mang. Untuk tahun kedua aku dikasih 17, untuk tahun ketiga aku belum tahu. Jadi di tempat aku ini ada peningkatan gaji gitu dari baru datang tahun kedua dan tahun ketiga. Kebetulan di sini itu Jisusi semua atau magang. Ada yang terakhir senpai aku karena COVID jadi ditambah, itu hitungannya udah Tekutigenyu mungkin ya, udah pegawai tetap, itu dapatnya 21 mang. Beda kalau Tekutigenyu dengan aku yang masih pemagang. Jadi aku kerjanya itu dari jam setengah 7, habis itu jam 11 aku ocha itu dapat minuman ocha kaleng sama dapat roti. Nah, kadang-kadang ada tambahan snack lainnya. Itu aku ocanya paling lama mungkin 10 menit ya, bahkan kadang 4 menit 5 menit karena pekerjaan menumpuk di peternakan. Jadi ocha sebentar langsung ambil kerja lagi. Untuk istirahat siangnya Ohiro itu aku mulainya dari kurang lebih jam 11.45 ke atas sampai jam 12 lah. Itu aku mulai istirahat, nanti kerja lagi jam 1, ocha lagi, nanti jam 4 aku ocha seperti biasa, minuman kaleng ocha sama beberapa snack kecil. Itu sama paling lama 10 menit kurang lebih, kecuali kalau ada masalah mungkin agak panjang durasi ochanya. Sekedar informasi, kalau aku ocha itu bener-bener di kantor kayak interview. Tempat aku ocha didampingi dengan sacho aku atau bos aku, karena di sini bosnya ada 2, itu bapak dan anaknya. Jadi kita ada di kantor di satu ruangan. Ocha itu sambil ditanya-tanya mengenai problem masalah yang ada di peternakan dan sharing
tapi benar-benar tegang kayak mau interview rasanya, karena kita kerjaan yang kita lakukan itu akan ditanyain sama bos, ya, gimana beres atau enggak, ada masalahnya di mana. Ya kalau kita salah pasti dimarahin lah ya. Nanti aku selesai kerja jam 5 sampai kurang lebih jam 5, jam setengah 6, atau bahkan bisa sampai kali-kali sampai jam 6 sih ya. Tapi itu sekali-sekali aja. Tapi yang paling umumnya karena sekarang musim panas itu sampai setengah 6. Kembali lagi untuk gaji aku tadi aku sebutin yang pertama sampai di sini itu 2021 itu yang pertama aku sampai di sini itu 2021 aku dapat 16, sekarang aku dapat 17. Nah, untuk 2023 aku masih belum tahu karena banyak pertimbangan dari bos aku untuk mau mengasih gaji. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa video yang kita udah simak tadi gitu, rata-rata dan informasi yang aku dapat dari sekeliling aku, dari teman-teman aku yang magang, rata-rata itu gajinya di atas 15 mang, tapi ada juga yang 14 kalau nggak salah kemarin, 14 ke atas, sampai yang paling tinggi aku dengar ada yang 25 mang. Nggak ada yang sampai 30 mang, aku belum pernah dengar ya. 30 mang itu kalau yen sekarang 110 mungkin sekitar 30 jutaan, itu belum pernah aku dengar gaji sampai 30 juta per bulan. Yang paling banyak itu 25 juta, 20 juta, 15 juta sekitaran itu, dan ada juga yang 10 juta, ada itu beberapa temen, tapi nggak semua, tapi rata-ratanya itu antara 15 sampai 20 rentangnya ya. Untuk sampai 50 juta itu kayaknya mustahil. Mungkin kalau kerja engineering atau kerja tik-tik ini dia jadi mandor atau jadi pengawas gitu mungkin ya. Kalau masih kerja kayak kita, apalagi pemagang kayak aku, itu udah nggak mungkin sekali dapat gaji sampai 50 juta. Kalau dapat gaji 50 juta per bulan dalam 1 tahun udah jadi sultan dong. Nyatanya pemagang Jepang masih kerja di Jepang. Kalau udah jadi sultan kan nggak mungkin kerja di Jepang lagi jadi anak buah kan, pasti udah ke Indonesia buat perusahaan atau buat bisnis apa gitu. Oke, sekian video dari aku, bukan informasi, curhat sebenarnya kayaknya ya. Sekian video dari aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time.